Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5. Dalam video ini, saya akan membahas tentang jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Latar belakang: usaha mikro kecil menengah memegang peran besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya di Desa Sindangkasih. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi, akses permodalan rendah, dan minimnya pendampingan. Pelaksanaan pendampingan terhadap 10 UMKM tenan dilakukan secara tim berdasarkan bidang keahlian dan permasalahan yang dihadapi. Output kegiatan adalah peningkatan kapasitas UMKM tenan dalam hal digitalisasi, pemasaran, dan kemudahan akses permodalan. Hasil yang signifikan dapat terlihat dari 10 UMKM sudah dapat memasarkan produknya ke luar daerah. Kedua, metode. Metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif, yang dikenal dengan metode PLA, Participatory Learning and Action. Metode pembelajaran masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayaux tahun 2000-an. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dan metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu, diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Ketiga, hasil dan pembahasan. Program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama 1 bulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini dilakukan secara langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu Desa Sindangkasih. Secara umum, kegiatan pendamping yang dilakukan sebagai berikut. Tahap awal: sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien, serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Tahap 2, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu,
Mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan secara online, lalu simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual lebih tinggi. Tahap ketiga. Dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberi pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dan kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal pada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Kesimpulan, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM, lalu pemasaran online dan pemasaran offline. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien, peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudian akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Yang terakhir, saran 1. Diperlukan dukungan dari semua stakeholder, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan serta fasilitas promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Yang ketiga, perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.